Baik anak-anak semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya? Pastinya baik ya. Alhamdulillah anak-anak semuanya, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan kemuhammadiyahan kelas 3. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai adil. Tetapi sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pak Rohit akan pimpin berdoa dan silakan anak-anak persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga Allah memperlancar kita dalam belajar pendidikan kemuhammadiyahan kali ini. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajarannya, silakan dipersiapkan buku pendidikan kemuhammadiyahannya, dibuka halaman 97. Itu kita akan belajar mengenai adil. Sudah? Kalau sudah, kita mulai pembahasannya ya. Pembahasan pertama anak-anak, kita akan belajar mengenai pengertian adil. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau memberikan sesuatu kepada pihak yang menerimanya. Misalnya, anak yang badannya besar diberikan baju yang ukurannya besar. Anak yang badannya kecil diberikan baju yang ukurannya kecil. Itu namanya adil. Jangan tertukar. Anak yang badannya besar diberikan baju yang kecil, atau anak yang badannya kecil justru diberikan baju yang besar. Itu namanya tidak adil. Jadi adil itu anak yang bajunya besar itu adalah anak yang tubuhnya besar. Anak yang diberikan baju kecil berarti anak yang ukuran tubuhnya atau badannya kecil. Paham ya? Baik, kita lanjut pembahasannya. Pembahasan selanjutnya adalah perilaku adil. Nah, apa saja contohnya? Pertama, adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, adil kepada diri sendiri. Kemudian yang ketiga ada adil kepada orang lain. Kemudian yang keempat ada berperilaku adil kepada makhluk hidup lainnya. Nah, kita mulai pembahasannya ya, mulai dari adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat yang artinya, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, itu Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, anak-anak semuanya, jadi kita wajib menyembah kepada Allah karena Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah. Kemudian yang kedua ada berperilaku adil kepada diri sendiri. Maksudnya adalah meletakkan diri pribadi pada tempat yang baik dan juga benar. Contohnya adalah makan yang baik dan halal, istirahat yang cukup. Jadi kita tidak boleh memaksakan diri kita. Ketika diri kita itu capek, ya waktunya istirahat, tidur begitu. Ketika diri kita lapar, berarti kita waktunya makan. Ketika diri kita haus, waktunya minum. Jangan dipaksakan. Paham ya anak-anak semuanya? Kemudian yang ketiga ada berperilaku adil kepada orang lain. Berperilaku adil kepada orang lain adalah meletakkan orang lain pada tempat yang seharusnya. Berperilaku adil kepada orang lain harus kita lakukan, dan itu kita lakukan kepada semuanya, tidak terkecuali bahkan kepada musuh atau orang yang tidak kita sukai. Contohnya yaitu tidak menghukum orang lain dengan berlebihan. Kemudian yang kedua ada tidak mengejek dan tidak menghina. Jadi kalau menghukum orang lain itu ya sesuai dengan kesalahannya, tidak boleh berlebihan. Kemudian kita juga tidak boleh mengejek orang lain atau menghina orang lain. Kita harus bersikap toleran atau menghargai kepada orang lain.
Kemudian yang keempat. Nah, berperilaku adil kepada semua makhluk hidup. Ada hewan, tumbuhan, serta lingkungan. Maksud dari perilaku adil kepada makhluk hidup yang lain serta lingkungan adalah kita harus menyayangi dan merawat hewan, tumbuhan, atau makhluk hidup yang lain yang ada di sekitar kita. Misalnya bagi anak-anak yang mempunyai hewan peliharaan seperti kucing, kemudian ikan, kemudian ada yang merawat tumbuh-tumbuhan, yaitu kita rawat dengan baik, kita sayangi seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Nah, perilaku adil anak-anak semuanya adalah perilaku yang terpuji. Oleh karena itu, kita hendaknya dapat membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya adalah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi apa saja yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak semuanya, ada 4 perilaku adil. Pertama adalah perilaku adil kepada Allah, kedua perilaku adil kepada diri sendiri, yang ketiga ada perilaku adil kepada orang lain, yang keempat ada perilaku adil kepada makhluk hidup yang lain, ada hewan, tumbuhan, serta lingkungan. Jadi anak-anak semuanya, kita harus bersikap baik kepada semuanya termasuk dengan lingkungan kita. Jangan membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Jadilah orang yang suka kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, sekian ya anak-anak semuanya pembelajaran pendidikan kemuhammadiyahan kali ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kemuhammadiyahan selanjutnya. Pesan Pak Roe, tetap semangat ibadahnya, belajarnya, dan jangan lupa membaca buku dan membantu sesama. Membantu sesama adalah contoh dari perilaku adil anak-anak semuanya. Sekian dari Pak Roe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.